Dosen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen petani, akhirnya bisa bikin konten lagi. Ya, itu yang saya harus sampaikan pertama. Akhirnya setelah sedikit dipaksa dan kita tayang lagi. Baik sahabat, ada yang baru dari dosen petani. Sebenarnya saya dari dulu pengen punya channel satu lagi, tempat saya bercerita hal lain selain pertanian. Karena saya sudah kadung membranding dosen petani itu adalah channel pertanian, peternakan, dan perikanan. Tapi setelah saya pikir-pikir, ketimbang saya bikin channel baru, mulai lagi dari awal, sementara nama channel ini sudah dosen petani. Sudah ada dua profesi yang saya gabungkan di sini, yang memang adalah profesi yang saya lakoni sehari-hari. Setelah menimbang cukup lama, saya berpikir bahwa tidak ada salahnya saya menggabungkan cerita sehari-hari saya, profesi saya sebagai dosen, kemudian kehidupan kampus, dunia akademisi juga di channel ini. Jadi ke depan dosen petani itu akan punya dua segmen. Segmen pertama adalah segmen cerita dosen, dan segmen kedua adalah segmen cerita pertanian, yang juga nanti akan bercerita tentang peternakan dan perikanan. Untuk kamu yang baru ketemu dengan channel ini, baru melihat channel ini, tidak ada salahnya kamu tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang dunia kampus, dunia akademisi, kemudian dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, di kesempatan pertama ini, saya mau cerita sedikit tentang karir tertinggi seorang dosen. Saya mohon maaf karena memang saya belum punya peralatan rekaman atau peralatan audio yang cukup baik, sehingga ada banyak kebocoran suara di mana-mana. Dan kebetulan juga lokasi kita tapping itu tidak jauh dari jalan raya, paling hanya sekitar 30 meter saja, jadi ada banyak suara yang bocor. Oke, mudah-mudahan dengan berkembang channel ini nanti kita bisa upgrade peralatan kita sehingga kita punya peralatan atau rekaman alat perekam audio yang jauh lebih baik. Nah, sebelum mulai kita seruput kopi dulu biar lebih santai. Satu lagi, kita minum madu dulu. Nah, ini adalah madu klanceng atau madu trigona, atau orang Minang biasa menyebut dengan madu galo-galo. Kita punya peternakannya di sini, jadi kita udah 2 tahun lebih ya nggak pernah beli madu. Kita ternakan sendiri. Untuk kamu yang mau coba ternak atau mau beli koloni klancengnya, boleh tinggalkan komentar. Nah, atau nanti kita juga taruh link Shopee untuk beli madu asli ini. Mantap, kita lanjut. Oke, bahasan kita yang pertama adalah kita mau cerita tentang karir tertinggi dari seorang dosen. Mungkin untuk kamu yang memang saat ini berprofesi sebagai dosen, sudah tahu kemana arah cerita saya. Tapi memang konten ini sebenarnya dibuat untuk orang yang tidak berprofesi sebagai dosen, atau mungkin untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan karirnya menjadi seorang dosen. Kalau kita bicara tentang karir seorang dosen, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang jabatan fungsi laut dosen. Nah, saya mungkin yakin sekali bahwa kamu semua tidak asing dengan sebutan misalnya pejabat di lingkungan kampus. Katakanlah itu dari level ketua prodi, kemudian level dekan, bahkan sampai rektor. Tapi itu sebenarnya bukanlah karir tertinggi dari seorang dosen. Sebab karir tertinggi dari seorang dosen itu ternyata adalah menjadi seorang guru besar atau menjadi seorang profesor. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini dalam struktural organisasi universitas, saya sebenarnya menduduki jabatan yang cukup bagus. Karena saat ini saya berada atau diamanahkan sebagai seorang wakil rektor. Tapi ternyata untuk karir dosen, hari ini saya masih di level terendah. Lah, begitu. Nah, gini, ketika kamu mulai karir sebagai seorang dosen, maka karirmu akan dimulai sebagai seorang junior lecturer atau lebih dikenal dengan asisten ahli di Indonesia. Nah, ini adalah pangkat terendah dari seorang dosen. Kebetulan hari ini saya masih berada di pangkat tersebut. Artinya saya dalam karir dosen itu berada di pangkat terendah.
Walaupun dalam jabatan struktural di kampus, saya sebenarnya berada di top manajemen. Jadi kontras ya, di satu sisi sebagai dalam karir seorang dosen saya berada di pangkat terendah, walaupun di struktural saya berada di jajaran yang teratas. Kemudian dari asisten ahli, itu dosen perlu mengumpulkan sejumlah credit point atau istilahnya KUM untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi. Jadi urutan pangkat dosen di Indonesia itu dimulai dari asisten ahli, kemudian ada lektor kepala, dan baru terakhir adalah guru besar. Dari asisten ahli ke guru besar itu kamu perlu mengumpulkan setidaknya 700 poin lebih. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang asisten ahli, kamu butuh mengumpulkan 150 poin atau KUM. Sementara untuk menjadi guru besar, kamu perlu mengumpulkan 850 credit point atau KUM. Apakah untuk menjadi seorang guru besar itu mudah? Nah, ini ada banyak sekali jawaban yang berbeda-beda tergantung seberapa produktif seorang dosen menghasilkan atau menjalankan 3 kewajibannya atau yang dikenal dengan istilah tridharma. Nah, untuk saya sendiri, saya merasa ini cukup sulit sekali. Kenapa? Karena faktanya setelah 4 tahun berkarir sebagai seorang dosen, saya belum pernah merasakan kenaikan pangkat. Jadi sampai sekarang saya masih berada di pangkat terendah. Nah, untuk naik ke lektor, itu saya membutuhkan minimal 50 credit point atau 50 KUM. Berencana untuk mengajukan di akhir tahun ini, tapi sampai sekarang saya belum melaksanakan atau belum mulai mengumpulkan berkas-berkas dan bahan-bahan untuk perhitungan credit point-nya. Jadi, kalau dalam perspektif saya ya, untuk menjadi guru besar, saya tidak terlalu optimis. Tapi kalau misalnya nanti sampai, ya mungkin ya udah takdirnya mungkin ya. Nah, kemudian apa saja syarat lain untuk menjadi seorang guru besar? Ada banyak sekali sebenarnya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang dosen untuk menjadi seorang profesor atau guru besar. Saya akan coba sebutkan beberapa di antaranya agar penonton atau sahabat dosen petani itu sedikitnya bisa dapat gambaran tentang seperti apa syarat untuk menjadi guru besar. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu hafal ya tentang syarat menjadi guru besar. Tapi nanti silakan kalau misalnya ada yang salah, saya silakan dikoreksi. Mau googling juga malas sebenarnya. Kalau mau jadi guru besar, untuk mengajukan sebagai guru besar, maka yang pasti pertama, seorang dosen atau akademisi tersebut, dia sudah harus berada di pangkat lektor kepala. Nah, kemudian dia juga harus punya pendidikan minimal itu doktor atau S3. Jadi mesti S3 baru bisa melanjutkan sebagai guru besar. Selanjutnya, berpengalaman menjadi dosen itu setidaknya 10 tahun. Nah, 10 tahun ya minimal pengalaman menjadi dosen. Kemudian ada beberapa syarat publikasi. Nah, diantaranya itu juga mesti harus punya publikasi di jurnal bereputasi internasional. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat guru besar. Saya sampai hari ini itu belum punya publikasi di jurnal internasional. Jadi sebagai seorang dosen, sebenarnya saya sendiri tidak terlalu produktif ya. Saya tidak banyak menghasilkan publikasi. Mungkin juga ke depan saya akan mencoba untuk lebih baik lagi, utamanya dalam hal publikasi penelitian. Nah, jadi itu setidaknya syarat untuk menjadi guru besar seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya ya. Pendidikan minimal doktor, pengalaman menjadi dosen minimal 10 tahun, sudah berada di pangkat lektor kepala, kemudian punya publikasi internasional di jurnal bereputasi. Ada beberapa syarat lain mungkin, nah yang mau tambahkan nanti silakan tambahkan di kolom komentar ya, atau barangkali video saya juga sampai ke guru besar, juga sampai ke profesor. Nah, silakan Prof untuk menuliskan atau menuliskan di kolom komentar ya, apalagi syarat untuk menjadi guru besar lain. Oke, jadi di video ini sebenarnya saya mau tegaskan bahwa bercerita tentang karir seorang dosen, maka karir tertinggi seorang dosen itu sebenarnya adalah menjadi guru besar atau menjadi profesor. Jadi, karir dosen tertinggi itu bukan menjadi direktur akademi, bukan menjadi ketua sekolah tinggi, atau bukan menjadi rektor di institut atau universitas. Itu bukan karir tertinggi dosen, tapi karir tertinggi dosen adalah menjadi seorang profesor. Saya seruput kopi lagi. Itu mungkin cerita kita tentang
dunia dosen pada malam ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang saya bisa ceritakan selain pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk sahabat semua mungkin yang mau memberikan usulan atau saran terkait apa lagi yang kita mau bahas tentang dunia kampus, silakan tuliskan di kolom komentar. Sepanjang saya bisa menjawab, sepanjang saya bisa buat kontennya, saya akan usahakan buat kontennya untuk sahabat semua. Oke ya. Nah, untuk terakhir kali sebelum menutup, saya juga mengingatkan kepada sahabat semua untuk silakan mencet tombol subscribe untuk mendapatkan informasi menarik tentang dunia kampus dan dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, itu dulu untuk malam ini. Saya Alan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.